pertanyaan, Mbah. Ya. Jadi kita melihat Indonesia ini memang seperti aneh. Dari sebuah nama itu bisa menentukan suatu kepemimpinan atau sebuah jabatan. Misalkan seperti Ken Arok, Tunggul Ametung, Brawijaya, Badek Madrim, dan lain sebagainya. Itu kita bisa melihat dari nama, Mbak. Seperti nama-nama raja seperti Prabu Joyoboyo. Itu kan cukup terkenal sekali. Dan presiden-presiden terdahulu seperti Soekarno, terus kemudian Joko Widodo, dan lain sebagainya. Kalau mereka memiliki nama-nama seperti Badek Madrim misalkan, itu kan pakai I, itu kepemerintahannya meskipun dia bisa menjadi raja itu pasti dengan tempo waktu yang singkat. Apakah memang nama-nama itu bisa menentukan sebuah jabatan, dan kemudian apakah itu tidak bisa terbantahkan di kemudian hari? Terima kasih teman-teman yang saya hormati, bahwa Indonesia atau Pulau Jawa atau Pulau Nusantara itu memang aneh. Ya. Kepercayaan masyarakat, raja-raja atau presiden yang memakai nama-nama akhir huruf O pasti menjadikan kekuasaan dan keperkasaan, sehingga para raja-raja besar yang ada di Nusantara, misalkan Sri Haji Joyoboyo, Angling Termo dan sebagainya, mereka merupakan raja yang terkenal dan yang terkuat, sehingga sebagai mana terah-terah dari Jawa selalu memakai nama-nama O, yang mana mereka mendapatkan wahyu yang sangat kuat sekali, seperti Bapak Presiden Soekarno, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Bapak Joko Widodo dan sebagainya, termasuk Bapak Soeharto, semuanya pakai huruf terakhir adalah O. Itu sesuai dengan kepulauannya, yaitu yang dapat dinamakan ada Pulau Jawa. Itu tidak Jawa kalau dulunya dinamakan Pulau Jawa, sehingga ada nilai-nilai tersurat bahwa Pulau Jawa maka akan menjadikan sumber-sumber kiblat daripada orang-orang Nusantara. Terbukti raja-raja Pulau Jawa akan merajai seluruh Nusantara, termasuk presidennya rata-rata berasal dari Pulau Jawa atau kelahiran dari Pulau Jawa, sehingga nama-nama O sangat digemari, sangat dikagumi dan sangat dipercaya oleh warga negara Indonesia, terutama Pulau Jawa, Pulau Jawa. Sehingga disitulah apabila para partai-partai ingin mengajukan atau jago-jagonya ingin diajukan sebagai paslon-paslonnya, maka para partai harus mencari jago-jago yang memiliki huruf O, sehingga setidaknya sudah punya gambaran-gambaran jadi dan tidak itu tidak masalah, yang penting sudah memenuhi syarat, yaitu dengan nama huruf O. Sehingga dengan huruf O itu sudah punya keberanian dan rakyat sudah memiliki keyakinan, kepercayaan inilah yang akan jadi nanti, sehingga itu merupakan cara-cara yang tepat sekali bagi para partai agar partai-partai tersebut akan dipercaya oleh rakyat, sehingga kita tidak akan mencela kepada siapapun. Kita hanya sesuai dengan adat budaya orang Jawa, sehingga kita sama sekali tidak ada unsur pelecehan kepada siapapun. Kita hanya membaca karakter orang Jawa, karakter Nusantara. Orang-orang pribumi akan paham dengan hal ini, sehingga akan terbantahkan tahun berapa, akan tergusur tahun berapa. Misalkan Indonesia ada presiden yang tidak aksara O, kita pun juga tidak tahu. Namun sementara ini masih dipercaya bahwa siapapun yang jadi presiden yang langgeng, yang tutup umur, yang kontraknya hingga habis, masa jabatnya hingga paripurna, mereka memiliki nama-nama terakhir huruf O. Ini memang sulit untuk digusur karena sementara ini masih menjadikan keyakinan. Bahkan Pulau Jawa ini merupakan kiblat-kiblat dari mancanegara. Terbukti bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia, bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan oleh mancanegara. Kita tahu bahwa diterima atau tidak diterima, bahwa nenek moyang kita punya keyakinan bahwa Pulau Jawa itu setidaknya ada penunggunya. Ada yang mengatakan penunggunya adalah yang disebut dengan Satu Palonoyo Genggong, ada yang menamakan yaitu Cikal Bakal Akal Bakal, ada yang menamakan Kaki Danyang Nyai Danyang atau Pedanyangan Pulau, sehingga kita sulit untuk membenarkan. Kalau di desa namanya Danyang Desa, kalau di provinsi Danyang Provinsi, kalau di negara ya Danyang Negara. Itu diyakini oleh warga negara kita, terutama oleh orang-orang Jawa, bahwa Danyang adalah merupakan sosok gaib yang menunggu atau merawat, dan mereka dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga yaitu keharmonisan dan keamanan kepulauan-kepulauan yang berada di Indonesia, terutama Pulau Seribu atau Pulau Berjajar-jajaran atau Pulau Nusantara. Sehingga banyak sekali hal-hal yang aneh yang ada di Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa negara, misalkan merah delima, kulbuntet, kebulando, terus kemudian pring pedo, banyak antik-antikan yang ada di Indonesia yang tidak dimiliki oleh mancanegara. Misalkan badar besi, dan masih banyak lagi pusaka-pusaka yang ada di Indonesia, yang ada di Pulau Nusantara ini. Sehingga Pulau Nusantara ini aneh sekali dan tidak sama dengan pulau-pulau yang lain, sehingga penjajah Belanda hingga gandrung-gandrung kepada candi-candi atau arca-arca terbukti daripada pusaka-pusaka Indonesia dicuri dan dibawa oleh orang Belanda, termasuk patung Kenyedes, dan masih banyak sekali purbakala yang diambil tanpa izin oleh orang-orang Belanda, termasuk negara yang lain. Artinya dapat disimpulkan bahwa mancanegara
sangat tergiur dan tergila-gila hasil karya daripada orang pribumi, hasil dari para nenek moyang kita atau orang-orang kuno dulu, sehingga bisa diartikan, bisa disimpulkan para nenek moyang kita juga ditakuti dan juga digemari oleh mancanegara, seperti pusaka yang dimiliki Arya Kamandanu, yaitu pedang Naga Puspa dan keris Empu Gandring, terkenal sekali di kancah mancanegara. Disinilah letaknya bahwa kita percaya dan tidak percaya tentang presiden. Harusnya apabila partai-partai mengajukan calonnya harus memiliki jago-jagonya yang memiliki nama huruf O. Untuk sementara belum dapat digungsur, untuk sementara keyakinan itu masih kuat yang melekat di otak-otaknya atau pikiran-pikirannya orang-orang pribumi atau orang-orang Nusantara. Pada saat ini kita juga lelah sekali bahwa pemilu ini beratur-atur tidak ada hentinya. Banyak orasi-orasi yang tidak terima atas penyiarannya, yaitu KPU mengumumkan bahwa yang menang 02 yaitu dari pasangan Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran, sehingga dianggap itu melanggar peraturan, sehingga banyak sekali yang menentang, yang dianggap tidak sah, sehingga ini belum selesai. Banyak sekali yaitu kejadian-kejadian yang disangkal, sehingga mereka ingin menggugat lewat MK sehingga agar pemilu ini bisa batal. Namun tidak semudah yang bisa dibayangkan bahwa pemilu ini biayanya sangat banyak sekali. Kalau hanya mengurus tentang pemilu, biaya yang sangat besar, bagaimana rakyat miskin, sehingga banyaknya utang Indonesia yang hanya dipakai untuk pemilu semakin lama menghancurkan pada ekonomi dan peradaban orang-orang Indonesia. Saya berharap semoga pasangan-pasangan yang gagal bisa legowo, bisa menyadari bahwa memang yang diputuskan KPU itu sudah merupakan hal-hal yang memenuhi syarat yang tidak semudah yang kita dibayangkan, sehingga pasti pakai data-data yang akurat dengan hal-hal yang nyata dan real. Maka kita berharap sekali semoga ini bisa selesai dengan saksama, dengan sempurna, dan bisa disadari segeralah pemilu ini selesai, kemudian pemerintah kita akan berusaha untuk mensejahterakan rakyat kita, dan kita tinggal bekerja mencukupi kebutuhan keluarga dan hidup bernegara bangsa dengan nyaman, dengan damai, rukun sentosa. Maka kita jangan sampai bermusuhan, kita dalam persatuan seluruh Indonesia agar kita kuat dan kita ditakuti mancanegara, kita tidak diremehkan karena negara lain. Kalau negara kita ini ricuh, maka bangsa-bangsa lain yang menginginkan sumber daya alam Indonesia, kekayaan Indonesia, mereka akan masuk ke Indonesia dan mengompor-ngompori, memfitnah dan sebagainya. Mereka punya kepentingan tersendiri. Kita harus waspada dengan hal ini. Maka mari kita bersatu selenggarakan pemilu ini dengan secepatnya, sehingga jangan sampai terlunta-lunta. Rakyat sudah muak, rakyat sudah jemu dengan adanya perpanjangan pemilu yang tidak ada artinya. Kita berharap semoga segera bijaksana agar ditentukan siapa yang menjadi presiden yang sebenarnya. Dengan ini semoga kita berharap secepatnya rakyat segera tahu siapa yang akan menjadikan presiden, dan kita harus menyadari kita harus legowo, dan kita harus benar-benar memantapkan hati kita agar pemerintah sungguh-sungguh untuk mengusahakan rakyat bisa berterang dan damai. Itu yang bisa kita sampaikan. Itulah acara kita pada hari ini, pembahasan terkait dengan kepemimpinan yang telah ada di Indonesia. Ini berdasarkan analisa dan observasi yang kita lakukan, mengamati dari pemimpin terdahulu dan hingga dari waktu ke waktu hingga saat ini, teman-teman. Yang jelas kita berdoa bahwa pemimpin negara Indonesia kedepannya ini bisa menjadi lebih baik dan memajukan negara Indonesia. Bahkan ada tambahan lain? Kita sangat berharap jangan sampai pemilu terlunta-lunta. Panjang pemilu akhirnya akan dampak hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus sepakat segeralah para pejabat, para pemerintah untuk mempersingkat agar negara ini memiliki presiden dan wakil presiden termasuk para menterinya, sehingga negara ini tidak komplang, tidak sepi, dan tidak pincang. Bagi mereka-mereka yang tidak puas, mohon untuk disadari apabila ada kecurangan, cukuplah untuk mengajukan pengadilan di MK agar kita tahu siapa yang curang, mereka yang diadili. Setelah itu kita tentukan presiden yang menang, suara yang menang, mereka lah yang berhak untuk menempati kursi kepresidenan. Kita harus sadar, jangan sampai kita memiliki kepentingan yang akan menghancurkan kepada negara ini. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Selamat sore.